menentukan ordo suatu matriks. Ingat ya, ordo atau ukuran dari matriks, karena matriks bentuknya itu persegi 4, bisa persegi panjang. Nah, ordo di sini dia membacanya dari baris lalu ke kolom. Jadi banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Baris kali kolom. Baris itu yang mana? Baris itu yang mendatar, anak-anak. Jadi ada berapa bar di sini? Kalian hitung 1, barnya ada berapa? Nanti bisa dihitung. Ada 1, 2, 3, 4. Barisnya ada 4. Jadi matriks M barisnya ada 4. Dikali banyaknya kolom. Kolom itu yang menurun. Ya, ada berapa susun ini? 1, 2, 3. Ada 3 susunan. Nah, maka dari sini ordo dari matriks M ialah 4 kali 3. Oke, paham ya dari sini anak-anak ya. Jadi matriks M mempunyai ordo 4 kali 3, yang artinya ada 4 baris dan kolomnya ada 3 kolom. Lalu menyebutkan entry-entry. Nah, M12 artinya entry yang ada di posisi pertama, baris pertama, kolom kedua. Jadi yang di awal, angka yang di awal ini menunjukkan posisi barisnya. Terus angka yang kedua itu menunjukkan posisi kolomnya. Jadi M12 itu entry yang ada di baris pertama, kolom kedua. Nah, siapakah itu ini? Dia adalah 5. Jadi ini 5 ya. Terus M21, entry yang ada di baris kedua, kolom pertama, yaitu 4. M13, entry yang ada di baris pertama, kolom ketiga, min 3. M31, entry yang ada di baris ketiga, kolom pertama, yaitu 6. Selesai. Sama ya, menentukan ordo dan menentukan entry-entry yang diminta. Yang pertama ordo dari matriks N. Kalian hitung ada berapa baris di sini? 1, ke bawah ya baris itu ya. 1, 2, 3. Barisnya ada 3. Lalu kolomnya 1, 2, 3, 4. Kolomnya ada 4. Maka ordonya ialah 3 kali 4. Ingat, ordo itu baris kali kolom. Sebutkan entry-entry. Yang pertama N31, entry yang ada di posisi baris ketiga, kolom pertama. Kolom ke-1 ini 13. N22 baris kedua, kolom kedua 9. N33 baris ketiga, kolom ketiga. Baris ketiga, kolom ketiga 6. N13 baris pertama, kolom ketiga 5. Nah, selesai disebutkan ya. Selanjutnya yang nomor 3, menentukan transpos dari suatu matriks. Jadi transpos itu kalian tuh menukar posisi baris, kan awalnya kan baris kali kolom ya kan, ordo itu. Nah, kalau itu ditranspos berarti yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Nah, karena ini bentuknya matriksnya ini matriks persegi. Kalau matriks persegi berarti antara baris dan kolomnya sama, ya. Jumlahnya sama banyaknya. Barisnya ada 4 di sini, kolomnya juga ada 4. Maka kalau ditranspos ya sama, 4 juga nanti. Tetapi posisi dari entry-entry-nya itu berubah. Jadi ini sama ya, tetap ya ordonya 4 kali 4. Nah, ini nanti letaknya yang awalnya semula dia baris pertama, nanti dia posisinya jadi kolom pertama. Nah, jadi 10, 45, 32, 22 itu nanti menulisnya menurun. Jadi kolom ya. Di sini 10, 45, 32, 22 dan seterusnya. 46, 37, 81 mengikuti di sini. Terus bawahnya juga jadinya jadi kolom ketiga. Terus baris yang terakhir jadi kolom terakhir. Nah, itu namanya transpos dari suatu matriks. Nanti bakalan kelihatan kalau misalkan dia itu bentuk matriksnya itu seperti persegi panjang. Jadi antar baris dan kolomnya nanti kelihatan kalau dia itu terbalik. Nomor 4 ini juga transpos ya. Nah, ini kelihatan nanti karena bentuk matriksnya itu ordonya itu persegi panjang, antar baris dan kolomnya itu berbeda, bukan persegi lagi. Nah, jadi di sini bentuk ordo ukuran ordo awalnya kan 2 kali 3, yaitu barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Kalau dia ditranspos, C transpos ya, simbolnya ini, maka nanti ordonya berubah menjadi 3 kali 2.
Nah, nanti hasilnya seperti ini. Barisnya jadi kolom, jadi 1, 0, 1. Yang baris kedua jadi kolom kedua, 0, 1, 0. Loh, kan cocok kan? Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Cocok. Nomor 5 dan 6, nah itu masing-masing anak pasti mempunyai jawaban yang berbeda. Karena di sini itu soalnya kalian disuruh membuat matriks yang ordonya itu 3 kali 2. Jadi matriks P ya. Nomor 5 dulu ini ordonya itu ukurannya 3 kali 2, yang artinya barisnya ada 3 bar, terus kolomnya ada 2 staf. Nah, tetapi mintanya di sini syaratnya entry-entrynya harus bilangan kelipatan 3. Bilangan yang habis dibagi 3 ya. Terserah mau startnya dari 3 atau langsung 9, langsung bilangan yang paling banyak ya, sembarang. Saya ambil contoh aja. Kolomnya 2 ya. Nanti kolomnya 2, barisnya ada 3. Nah, saya misalkan bikin 6, 9, 3, 12, 18, 24, misalkan seperti ini juga bisa. Terus nomor 6 juga sama, matriks P yang ordonya 1 kali 2, jadi barisnya ada 1, kolomnya ada 2. Dia ini namanya matriks apa ya kalau barisnya 1? Matriks baris ya kan. Nanti seperti ini, barisnya 1, kolomnya 2. Terus dia mintanya entry-entry kelipatan 5. Misalkan saya pakai 100 sama 5, gini kan bisa. Nah, di sini kalian disuruh menentukan nilai dari X, Y, Z. Nah, X, Y, Z itu ialah dia itu variabel yang ada di dalam salah satu entry-entry di matriks ini. Jadi, kalian dari soal ini sudah bisa menjas kalau dua matriks ini dia itu sama karena dia ada tanda sama dengan. Otomatis matriks yang ada di ruas kiri ini itu sama dengan matriks yang ada di ruas kanan. Kalau sama, berarti entry-entry yang bersesuaian juga sama. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan ya, kalau ini min 2 ini ya, entry yang ada di baris pertama kolom kedua ini pasti nilainya sama dengan ini juga, kan sama toh. Nah, berarti 5 ini dia itu sama nilainya dengan 2 plus 2x. Nah, dari sini langsung kamu bisa bikin persamaan. Jadi nanti 5 sama dengan 2 plus 2x. Nah, langsung pindah-pindah ruas. 2x sama dengan 2 dipindah ke sana kan jadi negatif toh. 5 dikurangi 2. 2x sama dengan 3. Lalu x-nya 2-nya pindah ruas jadi operasi pembagian. 3 per 2. Dapat deh x-nya. Untuk cari y juga sama. Kalian lihat dia itu variabel toh, dia itu ada di entry yang mana ini? Dia itu melekat dengan ini loh. Jadi 4 plus y. Otomatis dia pasti akan sama dengan entry yang bersesuaian dengan dia, yaitu siapa? Si 1 ini. Langsung dibuat persamaan. 1 itu nilainya sama dengan 4 plus y. Nanti ketemu nilai y-nya berapa? Pindah ruas ya. 1 min 4, y-nya ketemu min 3. Selesai. Lalu Z juga seperti itu. Z di sini dia itu bersesuaian dengan entry yang mana? Karena dia baris kedua, kolom kedua, maka dia nilainya itu sama dengan sini. Ya, jadi nilainya 5 itu setara dengan Z plus 1. Otomatis ketemu nilai Z-nya. 5, pindah ruas ya, 5 kurangi 1, Z-nya ketemu 4. Selesai. Kalian disuruh membuat matriks segitiga atas dari segitiga bawah. Masih ingat jenis-jenis matriks? Karena matriks segitiga atas maupun segitiga bawah, dia itu merupakan matriks persegi, maka kamu tentukan dulu ordonya, terserah. Pokoknya persegi ya, bisa 2 kali 2. Minimal 2 kali 2 ya toh, terus 3 kali 3 atau 4 kali 4. Nah, ini Ibu bikin contoh yang matriks segitiga atas, saya bikin yang ordonya 3 kali 3. Lalu yang segitiga bawah saya bikin ordonya 4 kali 4. Misalkan yang segitiga atas saya beri nama matriks P. Tadi ordonya 3 kali 3 ya. Oke. Nah, ingat ya,
Segitiga atas yang pertama tentukan dulu entry-entry yang ada pada diagonal pertama. Saya ingatkan kembali, persegi kan seperti ini anak-anak. Nah, diagonal itu yang mana sih? Nah, dalam persegi ada 2 diagonal. 1, 2. Untuk matriks ini kalian hanya cukup mengisi diagonal utamanya saja. Yang ini. Ya. Kamu isi diagonal utamanya. Ibu isi misalkan karena ini 3 kali 3 ya. Misalkan Ibu isi dengan angka 5, 1, sama 3. Karena segitiga atas, maka yang atas yang ada nilainya. Misalkan di sini Ibu beri 2, 4, 8. Selain itu nilainya 0. 0, 0, 0. Ya kan? Kelihatan kalau dia itu segitiga atas nih loh. Yang ada nilainya ada di atas segitiganya. Entry-entrynya ada nilainya bukan 0. Oke, selanjutnya mau bikin segitiga bawah. Misalkan Ibu beri nama matriks Q. Yang ordonya 4 kali 4 tadi ya. Saya mau bikin 4 kali 4. Ya udah, barisnya 4, kolomnya 4. Yang pertama saya bikin ialah diagonal utamanya dulu. Saya isi dengan angka. Misalkan 1, min 4, 5, sama min 3. Sembarang ya, pokoknya bukan 0. Terus karena segitiga bawah, berarti yang bawah yang ada angkanya, anak-anak. Maka ini 2. Misalkan saya 3, bebas angkanya 6. Di sini 7, 8, 1. Nah, selain itu nilainya adalah 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, dari sini juga nampak. Ini namanya matriks segitiga bawah loh, toh. Yang ada nilainya, yang entry-entrynya itu angka bukan 0, itu ada di bawah. Nah, jadi deh matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Kita akan mencari hasil dari operasi pengurangan. Nah, di sini mohon maaf ini soalnya kurang menantang ya. Kalau seperti ini kan mudah ya toh, pengurangan 2 buah matriks. Ibu ingatkan lagi kalau penjumlahan dan pengurangan dia syaratnya hanya 1. Dia itu bisa dioperasikan kalau ordonya sama. Nah, matriks R ini dia punya ordo 3 kali 2 ya toh. Barisnya 3, kolomnya 2. Matriks S juga sama. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Maka dia pasti bisa dikurangkan. Cara menguranginya mudah ya, tinggal entry-entry yang bersesuaian saling dikurangkan. Jadi ini kalau dikurangi biasa, nanti hasilnya kan 3 kurangi 7, min 4. Terus 4 dikurangi min 5. Plus toh, min itu min plus. Jadi sama aja dengan 4 tambah 5, 9. 4 dikurangi min 2, positif 6. Min 2 dikurangi min 1. Min plus ya, jadinya min 1. Min 5 dikurangi 3, min 8. 1 dikurangi 5, min 4. Nah, kalau dikurangi biasa hasilnya seperti ini. Nah, di sini soalnya akan saya beri next level. Jadi, di sini suruh menentukan nilai dari R transpose dikurangi S transpose. Nah, sebelum dikurangi, apa yang kalian lakukan? Kalian harus mentranspose dulu semua matriksnya. Matriks R dan matriks S kamu transpose. Maka nanti hasilnya transpose dari matriks R, karena dia ukurannya 3 kali 2, nanti berubah jadi 2 kali 3. Jadi yang awalnya di baris, dia jadi kolom. Jadi nanti 3, 4, 4, min 5. Di sini 3, 4, 4, min 2. Terus min 5, 1. Nanti dia dikurangi sama hasil transposnya dari matriks S, ya. 7 min 5, min 2, min 1. Min 2, min 1, 3 sama 5. Sudah. Nah, baru kalau sudah ditranspos, tinggal kalian kurangi seperti cara pengurangan biasa. Selesai deh anak-anak. Jadi jangan bingung kalau ada next level seperti ini. Anak-anak, dia nanti modelnya sama ya, seperti konsepnya kesamaan dari 2 buah matriks. Jadi di sini ada operasi penjumlahan matriks. Jadi Ibu misalkan ini matriks yang pertama ditambah matriks yang kedua, menghasilkanlah matriks ketiga ini.
Nah, otomatis kalau seperti ini cara menjumlahkannya kan berarti entry-entry yang saling bersesuaian itu dijumlahkan. Nah, dapatlah hasil dari perjumlahan itu. Berarti anak-anak kalau kamu ingin mencari nilai A, B, C, D, silakan kalian lihat dia itu bersesuaian dengan entry yang mana. Nah, sebagai contoh, saya akan mencari A dulu ya. Dari sini saya mencari A ada di mana sih? Oh, ini loh A. Nah, dia bersesuaian dengan siapa? Untuk matriks yang kedua, dia bersesuaian dengan si 3 ini. Lalu hasilnya berapa? 10 ini. Nah, dari sini langsung bisa disusun suatu persamaan. Jadi negatif A, kalau ditambah dengan 3, itu hasilnya 10. Nah, kan ketemu nanti berapakah si A itu? Kalian pindah ruas saja. Di sini kan 10 dikurangi 3. 3 pindah ruas jadi negatif toh. Negatif A sama dengan 10 kurangi 3, 7. Maka agar A-nya positif, kalikan negatif semua, maka A-nya itu negatif 7. Selesai. Nah, cara seperti ini juga kalian gunakan untuk mencari variabel yang lain. Kalau mencari B, nah ini hati-hati. Oh Bu, B ada di sini Bu, B ini loh. Nah ini Bu, berarti gandengannya sama ini ya Bu ya. Terus hasilnya ini, betul sekali anak-anak. Tapi kamu lihat, di sini loh variabelnya nggak hanya B saja yang nggak diketahui, tapi ada si C. Nah, maka dari itu kalian skip dulu, bukan berarti nggak dikerjakan ya. Kalian kerjakan yang lain dulu, yang menghasilkan satu variabel aja, biar bisa dicari. Oke, next saya melihat ini, nah ini C ini. C-2, dia itu bersesuaian dengan 10. Yang hasilnya nanti min 6. Nah, ini kan cuma satu variabel toh. Nah, ini bisa dicari anak-anak. Maka nanti hasilnya C-2 kalau ditambah 10 itu sama dengan negatif 6. Nah, wes tinggal dioperasikan pindah-pindah ruas. C sama dengan semuanya saya pindah ke kanan ya. Negatif 6 ditambah 2 dikurangi 10. Jadi 2 sama min 2 sama plus 10 ini saya pindah semua ke ruas kanan. Ketemu hasilnya. Nanti C berapa? Negatif 6 tambah 2 masih negatif 4. Negatif 4, negatif 10, negatif 14. Min 14. Selesai. Nah, A sama C selesai. Tinggal variabel lain yang nggak diketahui tadi. Misalkan saya pilih yang ini tadi ya, yang warna ungu tadi. Soalnya kan C-nya udah ketahuan nih. Tinggal cari B-nya gampang. Oke, yang warna ungu tadi berarti kan B min 4, B plus 4 kalau ditambah dengan B plus C, hasilnya itu nanti adalah negatif 6. Nah, dari sini karena C-nya sudah diketahui yaitu 14, ya tinggal dimasukkan ya. B tambah B nanti hasilnya 2B. 2B ditambah 4. Karena C-nya itu min 14, jadi min 14 sama dengan negatif 6. Nah, ini semua bilangannya, konstantanya saya pindah semua ke ruas kanan. 2B sama dengan negatif 6 dikurangi 4 ya. Tandanya berubah, ditambah 14. Titik 2B sama dengan negatif 6, negatif 4, hasilnya negatif 10. Negatif 10 tambah 14, 4. Nah, dari sini ketahuan, B-nya ialah 4 bagi 2, 2. Nah, terakhir yang nggak diketahui di sini A, B, C sudah, tinggal yang terakhir yaitu si D. Oh, ini enak ini D nih. Berarti yang terakhir ini ya 2D kalau ditambah dengan D hasilnya ialah B-2. Nah, kalian tenang aja karena B-nya tadi udah ketahuan. Ya toh? Saya taruh di sini ya anak-anak. Oke, saya lanjutkan. Berarti 2D kalau ditambahkan dengan D itu hasilnya B-2. Karena B-nya udah ketahuan, tinggal dimasukkan. B-nya itu 2 ya. 2 kurangi 2. 2D tambah D berarti 3D. 3D, sorry. Nah, 3D sama dengan 2 kurangi 2, 0. Nah, dari sini ketahuan D-nya pasti ya 0. 0 bagi 3 itu 0. Sudah dapat nilai dari A, B, C, dan D. Menentukan matriks P yang memenuhi persamaan di atas. Nah, ini anak-anak, karena ini kamu lihat dulu ya, dia itu suatu operasi
pengurangan. Otomatis matriks bisa dikurangkan apabila ordonya sama. Jadi matriks P ini nanti ordonya pasti 2 kali 2 ya toh, karena matriks yang sebelumnya ini ordonya 2 kali 2. Maka nanti matriks P dia ordonya 2 kali 2. Sekian ya. Barisnya 2, kolomnya 2. Nanti kita akan mencari isinya berapa sih matriks P itu. Nah, di sini sudah ada clue. 7, matriks yang pertama kan 7, 1, min 4, sama 3. Dia itu kalau dikurangi oleh 3P, P itu satu matriks ya, dia itu hasilnya 5, 10, 8, 9. Nah, ini tinggal dipindah ruas saja. Ya kan, ini kamu pindah ruas. Matriks yang paling sebelah kiri ini pindah ruas. Karena ini operasinya kan dia kan plus, matriksnya positif. Kalau pindah ruas jadi negatif. Jadi min 3P sama dengan ini matriks yang sebelah kanan saya tulis dulu 5, 10, 8, 9. Terus dikurangi sama matriks yang tadi yang ada di sebelah kiri tadi ya, kan pindah tempat. 7, 1, min 4, 3. Nah, saya dikurangi biasa. Tetap biarkan dulu. 5 kurangi 7, hasilnya min 2. 10 kurangi 1, 9. 8 kurangi min 4 plus ya, plus 12. 9 kurangi 3, hasilnya 6. Nah, lalu ketemu nanti P-nya. Nah, berarti kalau 3, min 3 ini saya pindah ruas, jadi dia itu artinya min 3P kan dia kan perkalian toh, min 3 kali P. Kalau di sini Ibu pindah ruas, maka 3 ini nanti dia membagi semua entry yang ada di P. Nah, jadi nanti min 2 per 3. Min ya ini ya, min 2 per min 3. Lalu 9 per min 3. 12 per min 3. 6 per min 3. Kerjakan sampai bentuk sederhana. Min 2 per min 3, min bagi min plus ya, jadinya 2 per 3. 3 dibagi min 3, hasilnya min 3. 12 bagi min 3, min 4. 6 bagi min 3, min 2. Selesai. Inilah matriks P. 13. Nah, di sini diketahui matriks A ukurannya 2 kali 2 ya ordonya, matriks B juga 2 kali 2. Nah, ini ada clue. Jika nilai dari matriks N itu diperoleh dengan cara matriks A dikali matriks B, tentukanlah matriks N. Oke, ayo. Berarti kan kalian harus mengalihkan kedua matriks itu. Jadi matriks N sama dengan matriks A 5, 11, 4, 9 dikalikan dengan matriks B 9 min 11. Nah, sebelum dikalikan ingat ya, kalian harus tahu syaratnya dua matriks bisa dikalikan, yaitu kolom dengan barisnya, kolom dari matriks pertama dengan baris dari matriks kedua itu sama, karena dia itu semuanya matriks persegi. Nah, dia pasti sama, bisa dikalikan. Oke, cara mengalikannya juga jangan lupa baris dikali kolom. Oke, silakan kalikan. Satu-satu yang kalikannya. 5 kali 9, 45. Ditambah 11 kali 4, negatif 44. Sudah beres ya, kolom pertama sudah. Sekarang geser ke kolom berikutnya. 5 kali min 11, min 55. Ditambah 11 kali 5, 55. Oke, baris pertama sudah dikalikan kedua kolom. Sekarang lanjut ya ke baris next berikutnya, baris kedua. Lanjut 4 kali 9, 36. Ditambah 9 kali min 4, hasilnya sama, min 36. Min tapi dia. Terus geser lagi ke kolom berikutnya. 4 kali min 11, min 44. Ditambah 9 kali 5, 45. Tinggal dikerjakan, disederhanakan. 44 dikurangi 45 dikurangi 44 1. 55 min 55 tambah 55 0. 36 kurangi 36 0. Min 44 ditambah 45 1. Nah, ini hasil akhirnya. Selesai, ketemulah matriks N seperti itu.